Bismillah, alhamdulillah para murid. Video yang ketiga ini diberi judul Mengapa Bersyahadat atau Mengapa Harus Bersyahadat Guru. Sebelum menjelaskan yang lain, karena manusia selamat itu harus menjalankan ilmu Islam. Ilmu Islam itu sudah tidak boleh lepas dan tidak boleh pisah. Terbentuknya 5 hukum atau 5 rukun: syahadat, sholat, poso, zakat itu sampai kaji. Makanya untuk mencapai keselamatan fid dunya wal akhirah itu harus bersyahadat ya. Cuman bersyahadat yang di ilmunya guru tidak sama di pondok-pondok seluruh dunia, di Indonesia tidak ada yang sama. Di kaset yang lain sudah diajarkan. Cuma ini diperjelas sedikit. Mengapa bersyahadat guru? Satu, karena di negara kita, di negara Indonesia, dan guru menyadari ada agama itu yang salah pemahaman kurang lebih sudah 1400 tahun. Sehingga umatnya, terutama di negara Indonesia, terutama pribumi Pancasila, itu terjadinya kesalahan pemahaman sehingga pemikiran atau otak tidak simetris. Bahasa ruh atau bahasa jiwanya, orang Pancasila, orang pribumi Pancasila, hidupnya itu digadekan kepada agama yang kurang tepat, tergade dari orang-orang yang dari Arab. Sehingga ini harus diambil, bahasanya ditebus. Nah, karena untuk mengembalikan kemurnian jiwa pribumi Pancasila, ada kata harus ditebus. Nah, karena tebusan inilah si tergade tadi wajib mengeluarkan sesuatu perjuangan, bisa disebut nanti harta, ada yang puasa, ada yang harta ditambahi beras, banyak. Cuma karena waktu di era sekarang guru menyarankan yang sangat tepat adalah rupiah dan beras. Kalau beras nanti terlalu sulit, nanti ditebus dengan rupiah. Nah, terutama orang-orang yang sudah berkeluarga atau menjelang tua, itu karena sudah padat otaknya, itu harus ditebus. Makanya nanti bisa disimpulkan biaya dari manusia yang sudah berkeluarga dengan manusia atau orang yang belum keluarga, itu beda biayanya. Dan itu nanti disesuaikan juga derajatnya. Satu contoh, orang berkeluarga tapi orang standar ekonomi biasa, itu standarnya sudah bisa ditentukan. Nanti orang yang punya jabatan, orang yang punya status tinggi, karena otaknya pemikiran teracuni, terkontaminasi dengan hal-hal yang fiksi itu nilainya pun juga padat, nilainya juga sangat tinggi karena menebus dirinya sendiri. Dan untuk disampaikan guru melalui video ini tentang tebusan di syahadat, itu pada hakikatnya guru tidak ingin ya, tidak meminta harta. Karena itu adalah salah satu syarat yang diminta ilmu, atau ilmunya yang minta harus dipenuhi biar paham ya masyarakat ini, para murid, para santri dan umat-umat ke depan. Itu bukan gurunya minta, enggak. Karena itu syarat dari keilmuannya itu sendiri. Dan ketepatan kemarin bulan April ini tahun 2022 Masehi, para leluhur yang mempunyai ilmu Islam di Jawa bahkan memberi perintah atau nasihat, bebani yang agak cukup agar manusia itu terampuni oleh dosanya. Artinya banyak hal yang salah di dalam roh atau jiwa manusia, karena kurang lebih bagaimana agama itu sudah 1400 tahun. Makanya itu kalau tidak ditebus, itu tidak akan pernah rohnya menemukan kebenaran, tidak punya harga diri, tidak punya jati diri. Semoga dengan pemahaman ini bisa dipahami ya tentang tebusan, tentang mahar atau apa. Itu adalah permintaan ilmunya untuk menebus dirinya yang dibaiat itu atau yang disyahadatkan itu. Nah, setelah disyahadatkan dengan cara yang diajarkan ilmu sesuai di ilmu santri loka, diajarkan kan oleh guru dengan ilmunya. Makanya mandi weton itu sangat penting untuk menghilangi hal-hal barangkali setelah dibiat itu kurang bagus, kurang bersih. Itu sangat bagus. Nanti ada lagi
disuruh namanya laku 5, ada lagi mandi namanya laku 7. Itu untuk membersihkan hal-hal yang sangat tidak baik. Karena apa? Pola pikir yang salah sehingga rohnya itu ndak tahu arahnya. Itu yang paling penting. Makanya guru mengajarkan banyak ilmu. Ada laku 5, laku 7, laku ilmu A, laku ilmu B, laku ini banyak. Itu membersihkan jiwanya. Maksudnya guru di situ. Dan ini juga penting ya para murid, para santri. Karena memahami tentang kehidupan itu sulit setelah kematian itu ada apa. Satu ditetapkan guru ya. Banyak manusia ndak ngerti ya. Roh itu kalau sudah keluar dari tubuh, itu kan di kaset yang lain kadang guru bercerita. Itu ada loh ya, itu yang dibuat tumbal oleh makhluk-makhluk gaib. Itu ya gara-gara satu, dia lupa jati dirinya. Satu contoh, orang Jawa lupa Jawanya. Orang Aceh lupa Acehnya. Orang Kalimantan lupa Kalimantannya. Lupa ajaran nenek moyangnya. Itu ruhnya kalau ngikuti agama yang dari Arab. Itu dipakai tumbal loh ya. Hati-hati loh ya. Itu jarang diajarkan guru. Makanya melalui ini dikasih tahu. Sangatlah bersyukur kalian para murid. Dipastikan oleh guru. Siapapun kalian yang menjalankan ilmu guru, tidak akan pernah terjadi hal-hal seburuk itu. Itu yang paling ditekankan ya. Ini juga informasi bisa kalimat-kalimat atau video ini dibagi dengan teman agar banyak hal yang tahu. Sehingga kasihan itu kalau tidak ditolong itu ke depan gimana? Kadang orang sudah melakukan kebaikan, melakukan perintah agama seperti itu, tidak taunya kalau agama itu salah. Semoga dengan memahami ini sangatlah baik untuk dilakukan dan dipahami. Semoga kita sampai generasi sampai selama-lamanya selalu menjalankan ilmu dalam kebenaran. Semoga manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum.